Voli Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Voli. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya di bulan suci Ramadan tahun 2025 ini? Semoga puasa teman-teman dan kita semua berjalan lancar dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan membahas tentang Final Four Proliga tahun 2025, di mana ini ada kabar yang sangat mengejutkan dari tim voli putra, yaitu Jakarta Bayangkara Presisi, mengenai pemain asingnya Sabir Kazemi yang ternyata dilepas oleh manajemen Jakarta Bayangkara Presisi. Keputusan manajemen Jakarta Bayangkara Presisi untuk melepas pemain asingnya yaitu Sabir Kazemi sebenarnya bukan hal yang asing lagi menjelang Final Four Proliga tahun 2025, karena seperti yang kita ketahui, memang sudah ada beberapa pemain asing yang dilepas oleh tim atau klub voli yang mendapatkan tiket untuk bertanding atau berlaga di Final Four Proliga tahun 2025. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa ada dua pemain asing yang dilepas oleh manajemen klub yang bertanding di atau berlaga di Final Four Proliga 2025. Yang pertama adalah Bethania de la Cruz yang akhirnya dilepas oleh Jakarta Popsi Futbol One. Konon katanya Bethania de la Cruz itu kontraknya memang hanya selesai atau berakhir di musim reguler Proliga 2025 ini. Pemain asing lainnya yang juga dilepas oleh manajemen itu adalah Valentina Diop yang akhirnya juga tidak bisa untuk melanjutkan perjalanannya atau karirnya di Final Four Proliga tahun 2025. Kondisinya juga hampir sama dengan Bethania de la Cruz karena konon katanya kontrak dari Valentina Diop sendiri itu juga selesai di musim reguler. Kita akan membahas mengenai keputusan manajemen Jakarta Bayangkara Presisi yang memutuskan untuk melepas Sabir Kazemi menjelang Final Four Proliga tahun 2025 ini. Sabir Kazemi sendiri saat ini sudah memastikan diri atau sudah dipastikan bergabung dengan klub asal Kuwait untuk melanjutkan karirnya sebagai pemain voli profesional. Seperti yang tadi saya bilang bahwa keputusan manajemen dari Jakarta Bayangkara Presisi untuk melepas pemain timnas Iran yang pernah bertanding di Olimpiade itu sebenarnya bisa dikatakan tidak mengejutkan kalau kita melihat bagaimana performa atau permainan dari Sabir Kazemi ketika membela Jakarta Bayangkara Presisi di musim reguler Proliga tahun 2025 ini. Penampilan Sabir Kazemi sendiri di musim reguler bersama Jakarta Bayangkara Presisi itu memang bisa dianggap tidak maksimal, tidak buruk, tapi memang tidak maksimal dengan statusnya sebagai pemain asing yang tentu saja diharapkan bisa untuk membuat level permainan dari Jakarta Bayangkara Presisi itu akan sangat kuat lagi, tapi ternyata Sabir Kazemi seperti yang tadi saya bilang tidak bisa untuk menunjukkan performa atau permainan maksimalnya. Dan beberapa kali kita para volimania melihat ketika Sabir Kazemi itu di bangku cadangkan oleh pelatih Jakarta Bayangkara Presisi yaitu Redel Toiran. Kalau kita membedah atau mengupas dari sisi perolehan atau statistik yang dibukukan atau didapatkan oleh Sabir Kazemi, itu dirinya itu juga masih kalah dibandingkan banyak pemain voli, baik pemain voli lokal maupun pemain asing yang bertanding sepanjang musim reguler di Proliga tahun 2025 ini. Ini sudah saya ambilkan datanya dari statistik sepanjang musim reguler. Ternyata Sabir Kazemi bahkan tidak masuk ke dalam 10 besar top skor Proliga sepanjang musim reguler lalu. Jadi di posisi pertama ternyata adalah Ramafasa Fauzan yang merupakan opposite hitter dari Surabaya Samator yang sudah mencetak 159 poin. Di posisi kedua adalah Farhan Halim yang sukses mencetak 146 poin sepanjang musim reguler untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Di posisi ketiga adalah hitter dari Jakarta Lavani yaitu Taylor Sander yang sukses mencetak 121 poin. Sementara itu di posisi keempat adalah tandem dari Taylor Sander yaitu Renan Buyati yang di musim reguler lalu berhasil mencetak 109 poin untuk Jakarta Lavani. Sementara itu di posisi kelima adalah pemain senior dan juga kapten dari Palembang Bank Sungsol Babel yaitu Sigit Ardian yang sudah mencetak atau memberikan 104 poin bagi Palembang Bank Sungsol Babel sepanjang musim reguler tahun 2025 ini. Kalau kita bandingkan di antara para pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi, lagi-lagi Sabir Kazemi itu juga kalah dibandingkan beberapa pemain lokal lainnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Farhan Halim itu berada di posisi kedua di daftar top skor sementara Proliga 2025 dengan koleksi 146 poin.
tidak hanya kalah dari Farhan Halim, ternyata Saber Kazemi itu juga kalah dari Agil Angga yang ada di posisi ke-8 daftar top skor Proliga musim reguler tahun 2025 ini. Jadi Agil Angga itu sudah memberikan atau sudah mendonasikan 85 poin untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Selain itu juga Saber Kazemi itu kalah dari Arjuna Mahendra yang di musim reguler kemarin berhasil mencetak atau memberikan atau mendonasikan 84 poin untuk Jakarta Bayangkara Presisi. Pertanyaan selanjutnya menjadi begini, kira-kira siapa pemain asing baru yang akan didatangkan oleh manajemen Jakarta Bayangkara Presisi untuk menghadapi persaingan atau ketatnya kompetisi di Final Four Proliga tahun 2025 nanti? Salah satu rumor yang saat ini beredar sangat kencang, sangat luas itu adalah Nomori Keta yang di musim atau di Proliga tahun 2024 lalu berhasil membantu Jakarta Bayangkara Presisi menjadi juara Proliga. Saat ini memang harus diakui bahwa Nomori Keta itu belum bisa bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi karena masih membela Rana Verona yang bermain di Liga Italia di kasta tertinggi yang ada di sana. Meskipun demikian, harus diakui bahwa peluang bagi Nomori Keta untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi di Final Four Proliga tahun 2025 itu masih terbuka, meskipun memang harus diakui bahwa bergabungnya Nomori Keta akan bergantung dengan hasil yang didapatkan oleh Rana Verona di Lega Pro atau di kasta tertinggi di Liga Italia pada musim ini. Manajemen dari Jakarta Bayangkara Presisi sendiri itu juga sudah memberikan bocoran bahwa mereka itu akan mendatangkan pemain asing baru untuk diterjunkan atau dimainkan di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Tapi sampai saat ini manajemen Jakarta Bayangkara Presisi belum memberikan bocoran untuk nama pemain asing yang akan dikontrak atau akan didatangkan untuk dimainkan di Final Four nanti. Kita akan membedah bagaimana kira-kira kalau nanti Nomori Keta itu benar-benar bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi untuk menghadapi Final Four Proliga tahun 2025. Nomori Keta sendiri memang sampai saat ini tampil sangat luar biasa, tampil sangat gacor bersama Rana Verona di Liga Pro atau di kasta tertinggi Liga Italia. Ini sudah saya ambilkan datanya mengenai statistik yang didapatkan atau diperoleh oleh Nomori Keta sepanjang dirinya membela Rana Verona di Liga Pro. Jadi sampai saat ini ternyata Nomori Keta masih menjadi top skor sementara di Liga Pro atau di kasta tertinggi yang ada di Liga Italia. Menurut data yang sudah saya ambil dari situs resmi Liga Pro sendiri, Nomori Keta itu sudah bertanding atau sudah bermain dalam 22 pertandingan bersama Rana Verona, dan dari 22 pertandingan atau 22 laga yang dijalaninya, dirinya itu sudah mencetak 454 poin. Dengan poin sebanyak itu, Nomori Keta itu berhak berada di posisi pertama daftar top skor sementara Lega Pro atau Liga Italia yang merupakan kasta tertinggi di sana. Nomori Keta sendiri itu unggul 45 poin dari pemain yang ada di posisi kedua, yaitu Reger Sfere yang merupakan pemain andalan dari Allianz Milano. Kalau kita bicara mengenai peluang dari Nomori Keta untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi, khususnya di Final Four Proliga tahun 2025, ini juga sudah saya ambilkan kode atau sinyal dari Nomori Keta mengenai peluang dirinya untuk bergabung dengan Alvin Daniel, untuk bergabung dengan Agil Angga, dan juga untuk bergabung dengan Farhan Halim di babak 4 besar Proliga tahun 2025 nanti. Karena beberapa waktu lalu Nomori Keta itu memberikan sinyal yang sangat kuat, memberikan kode yang sangat besar tentang apakah dirinya akan membela atau akan comeback bersama Jakarta Bayangkara Presisi atau tidak. Jadi saat itu Nomori Keta itu memberikan atau memposting konten mengenai peluang dirinya untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi, dan saat itu ada salah satu volley-mania yang bertanya apakah kira-kira Nomori Keta itu akan bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi atau tidak. Ternyata jawaban dari Nomori Keta itu sangat melegakan untuk para volley-mania, khususnya untuk para penggemar Jakarta Bayangkara Presisi. Karena apa? Ternyata Nomori Keta itu mengaku bahwa dirinya tidak menutup pintu atau dirinya itu membuka kesempatan atau membuka peluang untuk bisa bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi untuk bertanding di Final Four Proliga tahun 2025 nanti.
Kalau kita bicara mengenai Jakarta Bayangkara Presisi, memang kalau secara statistik di antara pemain itu ada beberapa pos yang memang Jakarta Bayangkara Presisi itu memang sangat unggul. Salah satunya adalah untuk digger, kemudian untuk receiver. Meskipun demikian untuk sisi blocker, Jakarta Bayangkara Presisi itu memang masih kalah dibandingkan tim lainnya. Kita ambil contoh dari sisi digger, jadi di posisi pertama itu untuk best digger atau digger terbaik itu adalah Henry Ade, yang memperoleh angka atau persentase mencapai 13,8%. Sementara itu di posisi kedua adalah Farhan Halim yang mendapatkan poin atau mendapatkan persentase itu sebesar 13,3%. Di posisi ketiga adalah Fahriza Raka yang berada atau yang memperoleh 7,6%. Sementara itu untuk posisi best receiver atau penerima bola terbaik itu adalah di posisi pertama adalah Irfan. Kita ketahui Irfan ini merupakan pemain andalan dari Jakarta Lavani yang memperoleh persentase sebesar 33,3%. Di posisi kedua ini adalah Fahriza Raka yang memperoleh rasio atau persentase sebesar 27,3%. Seperti yang tadi saya bilang bahwa ternyata meskipun unggul di best digger atau unggul di best receiver dan juga untuk daftar top skor karena ada Farhan Halim di posisi kedua, tapi ternyata Jakarta Bayangkara Presisi ini lemah untuk sisi blocker karena tidak ada pemain dari Jakarta Bayangkara Presisi yang ada di 3 besar best blocker atau blocker terbaik sepanjang musim reguler Proliga tahun 2025 ini. Untuk di posisi pertama sendiri itu adalah Renan Buyati, ini adalah pemain atau hitter dari Jakarta Lavani yang memperoleh 0,84 poin dari sisi best blocker. Sementara itu untuk Malizi itu ada di posisi kedua dengan 0,70 poin. Di posisi ketiga adalah Hendra Kurniawan yang memperoleh 0,61 poin dan berhak untuk masuk ke 3 besar best blocker atau blocker terbaik sepanjang musim reguler Proliga tahun 2025 nanti. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana kira-kira kekuatan Jakarta Bayangkara Presisi setelah tidak lagi diperkuat oleh Saber Kazemi di Final Four Proliga tahun 2025 nanti, dan juga bagaimana mengenai kira-kira peluang dari nomor kita untuk bergabung dengan Jakarta Bayangkara Presisi di babak 4 besar Final Four Proliga 2025 mendatang? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Jakarta Bayangkara Presisi mendapatkan hasil terbaik dan juga kita tidak lupa doakan agar timnas voli Indonesia mendapatkan hasil terbaik dan juga prestasi yang maksimal